Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel MID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan yaitu Xiaomi Redmi Note 9 Pro dengan disertai sama spare part. Ini beliau membeli sendiri ya teman-teman, dan dibawa sendiri, disuruh untuk proses pemasangan, yaitu untuk baterai sama kaca lensa kamera belakang itu beliau membeli sendiri dan kepengen dipasang. Namun untuk perbaikan handphone ini itu adalah bagian kaca touchscreen-nya retak teman-teman, dan juga ada bagian backdoor itu disuruh untuk mengganti karena bagian backdoornya juga rusak, sama di bagian tombol volume itu tidak bisa berfungsi teman-teman. Oke, sebelum saya coba untuk eksekusi, saya coba untuk pengetesan terlebih dahulu, yaitu untuk mengetahui kondisi LCD sama fungsi dari touchscreen-nya teman-teman. Oke, untuk di bagian touchscreen saya tes ini masih bisa berfungsi dengan normal, LCD-nya pun masih bersih dan masih original dari bawaannya, belum pernah diganti LCD teman-teman. Oke, jadi beliau kepengen untuk penggantian touchscreen-nya saja tanpa mengganti LCD satu set yang baru atau mengganti LCD satu set yang KW, dan juga untuk sekalian disuruh untuk pemasangan baterai yang baru sama penggantian kaca lensa kamera belakang. Kita lanjut untuk proses pengerjaan. Untuk infonya, setelah saya bongkar di bagian backdoor itu masih segel ya teman-teman. Kita coba untuk pembongkaran dulu. Oke, kita lepas untuk semua penutup mesin, yaitu penutup mesin atas dan bawah, dan kita lepas untuk fleksibel mainboard. Ini tujuannya untuk melepas baterai ya teman-teman. Setelah saya cek ini baterainya agak sedikit melembung, jadi beliau kepengen disuruh untuk mengganti baterai yang sudah dibeli sama beliau sendiri. Oke, kita lanjut untuk proses pengerjaan. Ada yang bangunin sahur lewat teman-teman. Oke, kita lanjut untuk fokus pengerjaannya. Kita lepas dulu di bagian kamera. Ini tujuannya agar tidak mengganggu proses pengerjaan ya teman-teman, jadi harus kita bongkar total. Kita lepas dengan pelan-pelan atau kita angkat di bagian mesin, karena di bagian kaca touchscreen yang retak. Jadi untuk menghindari resiko atau mengurangi resiko, kita bisa memberikan lem warna bening dan sekaligus melapisi menggunakan solasi teman-teman. Tujuannya untuk menghindari resiko dan mengurangi resiko saat proses pengerjaan kita mulai, yaitu proses pengangkatan atau pembongkaran LCD dari framenya. Kita panasi dulu menggunakan alat separator dan kita proses untuk angkat baterainya dulu teman-teman. Ada sound system yang bangunin sahur, ini kurang lebih sekitar jam 2:15 saat saya merekam. Oke, setelah kita ambil atau kita angkat baterainya, kita pelan-pelan untuk mencari celah, yaitu proses pembongkaran LCD-nya teman-teman. Ini tahap yang sangatlah beresiko, yaitu untuk sebuah perbaikan penggantian kacanya saja atau glassnya saja harus extra hati-hati untuk pembongkaran agar LCD-nya tidak rusak teman-teman. Dengan hati-hati di bagian kaca touchscreen yang retak saat melepas di bagian LCD sama framenya. Setelah kita melepas LCD dari frame, kita lanjut letakkan ke alat separator dan kita proses untuk memisah kaca touchscreen dari LCD-nya. Untuk kawatnya saya menggunakan ukuran 0,03 mili, jadi agak kecil ya teman-teman. Yang biasanya saya pakai itu kurang lebih sekitar 0,05. Oke, setelah kita memisah, kita angkat LCD-nya pelan-pelan ya teman-teman. Dan setelah kita pisah, jika masih ada serpihan kaca yang nempel ke bagian LCD, itu harus kita bersihkan dulu agar saat proses membersihkan sisa lem OK itu tidak bikin rusak di bagian lapisan polaris. Dan setelah kita pisah, ada bagian yaitu saringan speaker atau penutup lubang speaker atas, itu harus kita simpan. Setelah kita pisah, kita coba untuk pengetesan LCD, yaitu untuk menyalakan LCD-nya.
Setelah LCD menyala, ternyata keluar tombel yang sangat besar dan juga sangat banyak sekali teman-teman. Jadi ini yang saya maksud, meskipun hanya mengganti kaca LCD atau bisa dibilang harga kaca LCD-nya yang dijual di online maupun di toko spare part itu sangatlah murah teman-teman. Kurang lebih mungkin harganya cuma sekitar 10 ribuan, tapi resikonya sangat besar dan sangat tinggi sekali, dan banyak beberapa faktor di bagian resiko untuk proses penggantian kacanya saja. Jadi harus hati-hati karena LCD orinya itu jika rusak sangat disayangkan sekali teman-teman. Jadi kita proses untuk menghapus tombel dulu atau menghapus flek warna hitam dulu, yaitu untuk menyelamatkan LCD-nya ini agar bisa dipakai kembali. Jadi tanpa mengganti LCD satu set ya teman-teman. Jika kalian kepengen tidak susah-susah atau tidak capek untuk segala perbaikan penggantian proses pemasangan atau penggantian kaca LCD-nya saja, kalian bisa langsung membeli LCD satu set yang baru, atau kepengen memakai LCD yang ori, kalian bisa mencari LCD ori bekas dari Kannibaland. Jadi harus segala pengerjaannya dilakukan dengan hati-hati meskipun hanya mengganti kaca touchscreen-nya saja ya teman-teman. Jadi sedikit itu dari saran saya, teman-teman pemula semuanya yang khususnya baru belajar untuk memisah kaca touchscreen atau penggantian kaca touchscreen, dan saran bagi pelanggan atau customer. Jadi alangkah baiknya kalian harus menghormati segala prosesnya, jangan melihat dari harga beli kaca LCD-nya saja yang harganya bisa dibilang sangat murah sekali ya teman-teman. Jadi hanya sekitar 10 ribuan sudah dapat kaca touchscreen plus lem OK. Namun prosesnya tidak semudah yang ada di tutorial. Jadi sangat resikonya sangat tinggi untuk proses penggantian kaca touchscreen-nya saja. Jika gagal nanti LCD orinya bisa rusak dan fatal, yang akhirnya bisa mengganti LCD satu set yang KW, kan sayang teman-teman. Jadi kita fokus untuk proses pengerjaannya. Ini saya menghapus atau menghilangkan tombel yang besar. Jadi tombelnya keluar setelah memisah kaca touchscreen ya teman-teman. Jadi jangan panik dulu setelah memisah kaca touchscreen kok keluar tombel, padahal yang awalnya itu LCD bersih jernih, tapi setelah kita memisah kaca touchscreen ataupun pembongkaran LCD dari frame, nggak sengaja itu timbul tombel sendiri tanpa kita sengaja ya teman-teman. Jadi segala prosesnya awalnya dan akhir itu tetap saya mengerjakan dengan hati-hati. Kalau mungkin ada kesalahan yang tidak sengaja, itu mungkin ada banyak beberapa faktor ya teman-teman. Jadi jangan disalahkan prosesnya ataupun pengerjaannya. Jadi untuk LCD yang keluar flek warna hitam itu banyak beberapa faktor, karena mungkin keseringan jatuh hingga menyebabkan flek hitam kecil tapi nggak kelihatan jelas. Setelah proses pengangkatan atau pembongkaran atau pemisahan LCD dari kaca touchscreen itu baru muncul tombelnya. Alhamdulillah setelah saya bersihkan flek warna hitam atau menghilangkan tombel dengan cara seperti durasi yang sebelumnya ya teman-teman, kalian bisa putar ulang. Jadi untuk menghapus flek warna hitam atau menghilangkan tombel yang besar maupun banyak, itu saya seringkali menggunakan secara manual tanpa menggunakan alat paper remover. Jadi cukup saya menggunakan minyak kayu putih sebagai pelumas LCD. Saat membersihkan LCD itu tidak tersendat-sendat saat menggunakan tisu kering teman-teman. Hanya menggunakan tisu kering atau tatakan tisu kering sebagai alat bantu untuk menghapus atau menghilangkan tombel dengan cara kita tekan halus dan kita pijit secara pelan-pelan seperti durasi video tutorial yang sebelumnya ya teman-teman. Kalian bisa putar ulang di durasi sebelumnya. Oke, di bagian ini kita pasang ulang di bagian penutup speaker saringan atas ya teman-teman. Jadi sebelum kita pasang itu kita bersihkan dulu sisa lem yang ada di bagian frame. Dan untuk di bagian ini saya coba untuk memperbaiki di bagian tombol volumenya, karena di bagian tombol volumenya itu agak sudah rusak di bagian tombol luarnya hingga menyebabkan di bagian
fungsi dari tombol volume itu kalau ditekan itu sangat keras dan tidak bisa berfungsi. Jadi saya kasih tips agar kalian tidak langsung mengganti tombol luarnya. Jadi kita gunakan aksesoris ataupun bahan yang ada di sekitar kita, seperti solasi double tip yang agak tebal atau berbentuk busa. Itu saya lubangi dan saya potong. Jadi untuk memberikan mata tombol luar yang ada di bagian plastik yang sudah pada gumbil atau pada hilang, jadi kita manfaatkan bahan-bahan di sekitar kita untuk bikin sendiri di bagian tombol atau mata tengah di bagian plastik pada tombol volumenya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi saya lubangi menggunakan double tip dan saya kasih lem Korea atau lem Alteco di bagian ujung mata tombolnya. Setelah selesai perbaikan kita cek. Jika sudah kita cek itu tombolnya bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita lanjut untuk proses perakitan. Oke, untuk di bagian ini saya pasang ulang di bagian seal pelindung tombol. Itu tujuannya agar tidak mudah lepas kembali atau tidak mudah copot di bagian tombol luarnya teman-teman. Dan saya lapisi ulang menggunakan solasi double tip atau menutupi di bagian sealnya ya teman-teman. Oke, setelah selesai untuk pemasangan tombol luar, sekarang kita coba untuk perakitan. Sedangkan untuk di bagian kaca lensa kamera belakang karena sudah pada retak, jadi beliau kepengen sekalian diganti dan beliau juga sudah membeli spare partnya sendiri. Kita langsung saja untuk proses perbaikannya atau mengganti kaca lensa kamera belakang. Dengan cara kita harus melepas modul kameranya dulu dengan hati-hati untuk melepasnya. Jangan sampai bikin fleksibel kamera robek ataupun bikin lensa kaca modul kamera itu rusak ya teman-teman. Kita buka untuk di bagian melepas kaca lensa kamera belakang menggunakan panas blower dengan panas secukupnya saja agar mudah untuk kita angkat kaca kameranya. Setelah itu kita ambil spare part yang sudah dibeli sama beliau, kita pasang di bagian double tipnya dulu. Setelah itu kita presisikan untuk kaca lensa kamera belakang sesuai arah atau bentuk kondisi dari awalnya ya teman-teman, jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Dan setelah itu kita rakit untuk pemasangan LCD-nya. Untuk di bagian tutorial penggantian atau pemasangan kaca touchscreen, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi ya teman-teman, karena untuk di bagian ini saya hanya langsung untuk tahap proses perakitan, karena di tutorial sebelumnya saya sudah bikin untuk perbaikan atau tentang tutorial yaitu penggantian kaca touchscreen di Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Nanti untuk linknya saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman, agar kalian bisa tahu proses untuk bagaimana cara mengganti kaca touchscreen di handphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Oke, kita selesaikan untuk perakitan. Jika sudah kita selesai untuk penggantian kaca touchscreen atau glass dan sudah selesai untuk perbaikan tombol volume sama penggantian kaca lensa kamera belakang. Oke, kita rakit semua untuk segala spare partnya, jangan sampai ada yang lupa untuk pemasangannya. Kita lanjut untuk perakitan dan jangan lupa untuk spare part yang sudah dibeli sama beliau seperti baterai kita harus mengganti sesuai apa yang dibeli sama beliau, yaitu merek Raki Panda. Dan untuk di bagian bawaan baterai itu sudah ada double tip atau sudah disediakan double tip ya teman-teman. Kita pasang untuk pemasangan baterai, kita presisikan dulu ke bagian bezel atau tulangan pada handphonenya, dan kita pasang untuk penutup mesin. Dan selanjutnya kita proses untuk siapkan yaitu backdoor yang baru, karena backdoornya itu beliau tidak sempat membeli sendiri, jadi alhamdulillah saya punya stok dan saya tawarin. Jadi untuk backdoornya saya ganti yang baru ya teman-teman. Untuk di bagian ini stiker
kode breadcode-nya saya pindahkan ke backdoor yang baru. Sama untuk stiker warna hitam atau peredam panas pada baterai ini juga saya pindahkan dari backdoor yang lama, saya lepas, saya pindahkan ke backdoor yang baru teman-teman. Oke, jika sudah selesai semua, kita lanjut untuk proses pengaliman atau pemasangan backdoor. Oke, kita kasih lem secukup saja, khususnya di bagian tengah lingkaran kamera. Itu tujuannya agar tidak mudah kemasukan air ya teman-teman. Kita presisikan. Oke, kita bisa menggunakan gelang karet secukup saja untuk proses pemasangannya. Oke, sudah selesai semua. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.